memberkati mereka supaya mereka juga boleh menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah bersama live streaming pada pagi hari ini. Engkau Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjagai keamanan lingkungan tempat ini supaya ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Semangat ini. Yes. Udah live? Sudah. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Jemaat GKSIA Jakarta yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan terus nyatakan di dalam kesetiaannya. Sehingga di minggu pertama di bulan yang baru, di bulan Mei, kita masih boleh bersekutu bersama-sama. Kita mempersiapkan diri kita. Mari menenangkan diri di hadapan Tuhan. Berdiam sejenak. Masuk di dalam saat teduh kita masing-masing secara pribadi. Mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Allah yang Maha Besar hadir di tengah-tengah kita umatnya pada pagi hari ini. Oleh karena itu mari kita angkat pujian Allah hadir bagi kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri di rumah masing-masing sambil kita menyanyikan pujian ini. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan ku. Ayat 3 sekali lagi. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Firman Tuhan Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kiranya anugerah Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai ibadah kita. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu pagi hari ini, mari merendahkan diri kita. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, sehingga kita dikuduskan dan kita diperkenankan olehnya untuk memuji dan menyembah di dalam ibadah kita. Sambil mempersiapkan diri masuk dalam doa pengakuan dosa, kita angkat pujian di tengah ombak dan arus pencobaan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Mari masing-masing mengambil waktu doa secara pribadi untuk mengaku dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Engkaulah Tuhan dan Allah satu-satunya yang dapat mengampuni dosa manusia. Kami adalah manusia berdosa yang seharusnya binasa. Seringkali hidup di dalam kedagingan kami, sehingga kami seringkali lupa bahwa tujuan Allah menyelamatkan kami adalah supaya kami dapat memuliakan Tuhan dengan kehidupan kami. Pagi hari ini kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Baik yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja, kami mohon kami disucikan dan dikuduskan lagi oleh Tuhan. Kami mendapat pembaruan dari Tuhan
Sehingga pagi hari ini kami diperkenankan oleh Tuhan ketika kami mengangkat tangan kami, membuka mulut kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan bahkan ketika nanti kami mendengar firman Tuhan, ini tidak jadi penghalang doa kami ketika kami menaikkan doa kami di hadapan Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini, ampuni dosa kami, sucikan dan kuduskan kami, dan layakkan kami Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus di rumah. Begitu luar biasanya pertolongan Tuhan. Walaupun keadaan tidak mudah, tapi itu tidak membuat kita berhenti untuk bersyukur dan memuji Tuhan kita. Karena banyak hal yang bisa kita syukuri. Ketika kita bangun, kita masih boleh bernafas, itu sesuatu yang patut kita syukuri. Sinar matahari, itu adalah sumber vitamin D. Tuhan sediakan dengan gratis. Bahkan malam hari, ketika Bapak Ibu boleh punya ketenangan dan damai sejahtera, boleh tidur dengan tenang, itu pun satu anugerah yang perlu kita syukuri. Banyak hal yang perlu kita syukuri. Walaupun keadaan sulit, bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya. Mari kita bangkit berdiri, salam satu dengan yang lain di samping kiri kanan Bapak Ibu. Kasih semangat, tos dengan mereka, dan katakan, mari masuk gerbang Tuhan dengan ucapan syukur. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang setia, Allah yang besar, yang menjadi gunung batu dan kota perlindungan umatnya. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Sekali lagi, ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Sekali lagi, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Tuhan adalah Allah yang besar. Oleh karena itu mari kita terus memuji Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa. Aku mau katakan betapa baiknya Tuhan itu. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat dan Engkau hebat. Aku mau terus memuji Tuhan karena Engkau Allah yang layak dipuji. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku di. Sekali lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus,
jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Mari sambil tetap bangkit berdiri bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari membuka Alkitab kita dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 dan kita akan membaca litani pujian ini secara bergantian. Kaum pria membacakan ayat yang ganjil, sementara kaum wanita bisa membacakan ayat yang genap, lalu ayat 8 kita baca bersama-sama. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8, ayat ganjil dibacakan oleh kaum pria, ayat genap dibacakan oleh kaum wanita, ayat 8 kita baca secara bersama-sama. Tuhan penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu bersama-sama. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Sambil mempersiapkan diri menaikkan doa syafaat, satu pujian yang menguatkan kita, iman kita. Ketika kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, kita tahu bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang kita tidak mengerti, tapi ketika Tuhan izinkan ini terjadi, pasti ada satu maksud Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan untuk kebaikan kita semua. Mari persiapkan diri, masuk dalam doa syafaat. Kita angkat pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah.
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Ketika Tuhan menjamin bahwa Engkau adalah Allah yang menjaga dan menaungi hidup kami, maka kami tahu kepada siapa kami menaruh harapan dan percaya kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk berhenti memuji Tuhan. Tidak ada alasan dari kami untuk berhenti bersyukur kepada Tuhan. Karena sungguh Engkaulah Tuhan yang memelihara hidup kami. Sehingga sampai hari ini kami masih boleh berkata, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Terpujilah Engkau Allah kami. Kami bersyukur hari ini di bulan yang baru kami masih boleh diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama-sama. Kami boleh menaikkan pujian, kami boleh menaikkan litani pujian kami kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini. Dan kami bersyukur karena sampai saat ini Tuhan memelihara hidup kami. Kami masih boleh diberi kesehatan, kami masih diberi kekuatan, kami masih dipelihara oleh Tuhan. Sehingga Tuhan kami bersyukur dan kami mau mengatakan Tuhan Engkau Allah yang baik. Dan pagi hari ini sebagai jemaat kami ingin juga bersama-sama menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami ingin menopang kehidupan jemaat kami Jemaat GKISA Jakarta ke hadapan-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami berdoa supaya semua jemaat kami ada dalam perlindungan dari Tuhan, supaya mereka dijauhkan dari penyakit. Tuhan tolong juga dijauhkan dari keputusasaan, dijauhkan dari rasa pesimistis, dijauhkan dari ketawarhatian. Tuhan kami berdoa supaya jemaat kami tidak kehilangan fokus bahwa Tuhan Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan umat-Mu pada saat-saat seperti ini. Engkau Allah yang tidak meninggalkan umat-Mu dan bahkan Engkau Allah yang tahu. Ajar kami untuk kami boleh melihat ini dari kacamatanya Tuhan supaya kami boleh dengan sabar menanti waktunya Tuhan. Karena kami tahu ketika Allah menyatakan waktunya Tuhan, maka ini adalah waktu yang terindah bagi kami semua. Oleh karena itu Bapak, yakinkan setiap jemaat GKISA bahwa Tuhan Engkau tidak meninggalkan kehidupan jemaat-Mu sedetik pun. Engkau Allah yang menjagai mereka, baik siang, baik malam, keluar masuk mereka, Allah hadir bagi mereka. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan, supaya tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, baik para kaum bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak juga Tuhan yang mungkin sudah merasa bosan belajar dari rumah, sudah 1,5 bulan lebih. Kami berdoa supaya Tuhan berikan mereka tetap semangat, berikan kepada mereka tetap motivasi yang tinggi, supaya mereka tetap boleh serius, mereka boleh tetap semangat mengikuti pelajarannya. Kami tahu Tuhan ini juga bukan masa-masa yang mudah. Kami berdoa supaya Tuhan yang menolong dan memberi kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu ini juga bukan masa yang mudah bagi pemimpin kami. Kami berdoa supaya Tuhan
berikan hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin kami dari mulai yang paling tinggi, supaya Tuhan dia juga boleh memutuskan setiap keputusan yang harus diambil dengan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Kami tahu ini masa-masa yang sulit, kadang-kadang keputusannya juga harus membuat keputusan yang cukup sulit, tapi kami berdoa supaya Tuhan yang berikan hikmat kepada Presiden dan seluruh jajarannya, supaya mereka juga boleh bekerja sama mengatasi masalah ini. Kami berdoa untuk mereka yang bekerja di garis depan, para dokter, para perawat, para pelayan-pelayan masyarakat, biarlah Tuhan juga berikan mereka kekuatan ekstra, supaya mereka juga boleh terus menjalankan tugasnya. Kami tahu kadang mereka keletihan, tapi kami juga mau menopang mereka agar Tuhan yang memampukan mereka, supaya mereka juga dijagai, dijauhkan juga dari penyakit, supaya mereka juga boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Kami berdoa untuk TNI dan Polri dalam menjaga keamanan bangsa dan negara kami, supaya mereka juga diberikan kekuatan, diberikan kebijaksanaan dalam menjaga keamanan serta persatuan dari negara kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk sinode kami, dari mulai Ketua Bapak Pendeta Edi, Sekum Bapak Pendeta Dadi, serta Bendahara Bapak Pendeta Susanto. Kami berdoa Tuhan untuk rencana sidang yang kami juga belum tahu sampai kapan, tapi kami percaya kalau Tuhan izinkan, maka ketika pandemi ini berakhir, maka kami berdoa agar sidang Raya Sinode juga boleh dilaksanakan. Kami ingin mendukung dalam doa Bapak Pendeta Sulis Mantoro yang melayani di Lubu Linggau, serta Bapak Priat Pito yang melayani di GKC Belalau. Tuhan tolong hamba-hambamu di dalam pelayanan, cukupkan apa yang mereka perlukan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan dalam mengembangkan pelayanan yang ada di Lubu Linggau dan Belalau. Tuhan tolong supaya mereka juga boleh menggembalakan, melayani umatnya di masa pandemi ini. Dan Tuhan tolong setiap hal yang mereka lakukan agar jemaatnya dan hamba-hambamu serta keluarganya juga ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh pokok-pokok doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengambil waktu untuk memuji Tuhan di dalam doa puji dan sembah kita. Kita mau katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, Engkau Allah yang menakjubkan, Engkau Allah yang terajaib dari semuanya yang ada. Oleh karena itu, mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, Engkau sungguh indah tiada taranya. Engkau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan
tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari pagi hari ini agungkan dan muliakanlah Tuhan di dalam penyembahan-Mu. Muliakanlah Dia, buka suaramu, agungkan dan besarkan Dia. Engkau Allah yang besar, termulia, teragung dari segalanya. Tidak ada yang dapat disetarakan dengan Engkau. Begitu luar biasanya Engkau ya Allah. Kamu mengatakan, Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang termulia dari segalanya. Jiwaku mau terus memuliakan dan meninggikan Engkau, sebab sungguh Engkau Allah yang luar biasa, yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi kami. Engkau Allah yang setia, sehingga hari ini kami boleh katakan, Tuhan, Engkau dahsyat dan luar biasa. Kami mau terus memuliakan dan meninggikan Engkau, oleh karena Engkau Allah yang terbesar dan termulia dari semuanya. Kami memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan. Kami kagum, kami hormat Tuhan. Oleh karena itu Bapa, inilah pujian penyembahan kami di hadapan pagi hari ini. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan oleh setiap pujian umat-Mu. Haleluya, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan, ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi, ku hormat akan Engkau ya Allah. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, sekali lagi, ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan kebesaran Tuhan yang mempunyai hidup kami, yang terus menuntun kami hingga kini.
Dan kami percaya dalam tuntunan-Mu, Engkau menghibur, menguatkan kami melewati hari demi hari hingga sampai saat ini. Boleh kami berada karena tuntunan dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu kami datang di hadapan Tuhan memohon Engkau hiburkan, Engkau kuatkan lewat kebenaran firman Allah, supaya tuntunan kami terus menuju kepada Engkau. Tuntunlah kami memahami setiap apa yang terjadi dalam hidup kami, supaya kami sungguh memaknai kehadiran Tuhan dalam hidup kami dan mengandalkan Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah lewat kebenaran-Mu, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Awal bulan yang indah Tuhan berikan bagi kita. Di tengah pergumulan, persoalan yang kita hadapi, boleh kita tetap menikmati kebersamaan kita. Saya percaya Bapak Ibu di rumah, di mana saja, pasti adalah berkat Tuhan. Saya yakin Tuhan meneguhkan, menguatkan kita senantiasa. Kebenaran firman Allah yang pada hari ini kita ingin renungkan dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24. Harta yang sejati. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Saya baca demikian firman Allah. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jikalau matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dari Tuhan. Ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, harta yang sejati. Itu adalah tema yang menarik yang kita ingin perbincangkan pada hari ini lewat perenungan firman Allah. Ketika membaca firman Tuhan ini, khususnya yang dikatakan pada ayat yang ke-24, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Atau sebelumnya disebut, seseorang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kalau dua tuannya, dua pimpinannya, satu orang akan mengenakan, satu orang tidak mengenakan. Saya mengingat satu ilustrasi Aesop yang menarik. Ilustrasi klasik yang hebat, yang sesungguhnya dalam mitologi Yunani memberikan banyak pembelajaran tentunya. Pada waktu itu diceritakan tentang seorang kelelawar yang berada di dua antara binatang unggas dan binatang darat yang sedang bertempur atau berperang pada waktu itu. Ada binatang unggas kelompoknya sedang melawan binatang darat. Lalu tiba-tiba binatang kelelawar ini ketika melihat binatang unggas menang, lalu dia berkata, dia terbang. Dia berkata, aku kelompok unggas. Pertandingan peperangannya belum selesai, tiba-tiba dimenangkan lagi oleh binatang darat. Dan dia terbang lagi ke kelompok binatang darat dan berkata, aku binatang darat. Begitu terus pertandingan itu, peperangan itu terus berlangsung. Begitu menang dia pindah, begitu menang yang satu dia pindah. Pada akhirnya tidak ada yang menang. Baik binatang darat maupun binatang unggas seri. Dan ia akhirnya diceritakan malu. Dia tidak ke binatang darat dan dia tidak binatang unggas. Akhirnya karena dia malu, dia akhirnya
malam-malam keluarnya. Itulah kelelawar. Ceritanya seperti itu. Tapi menekankan bahwa ia tidak bisa memilih dia antara satu dengan yang lain. Ia hanya pragmatis, dia memilih satu karena menguntungkannya. Pindah ke tempat yang lain karena menguntungkannya. Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita pada hari ini. Sama dengan ia mengajarkan pada waktu itu. Di hadapan 5.000 orang ia berfirman, menyampaikan teks firman Tuhan ini. Pada orang-orang tersebut dia berkata, tentunya juga pada kita. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua. Allah atau Mamona dikatakan dalam bahasa Yunani. Mammon artinya sebenarnya uang, lebih spesifiknya. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan, tetapi juga mengabdi kepada uang. Kata yang dipakai, kamu tidak bisa melayani. Jadi pusat pelayanannya, pusat perhatiannya kepada uang atau Allah. Nggak bisa dua-duanya. Menarik sekali, ternyata persoalan mengabdi atau pusat perhatian tentang uang pada masa Tuhan Yesus sudah menjadi masalah. Ada orang-orang yang begitu perhatiannya melebihi perhatian kepada Tuhan terhadap uang. Sehingga pada bagian ini Tuhan ingin mengajarkan kita untuk tetap konsisten mengabdi kepada Tuhan yang mempunyai harta yang sejati. Kita tidak bisa dua, tetapi harus memilih satu yang mempunyai harta sejati. Saudara-saudara, kalau dua tuan nggak mungkin, kata firman Allah. Kalau dua kekasih tidak mungkin. Kendati hari-hari ini banyak lagu-lagu yang suka dengan dua, ya kan? Jadikan aku pacar yang kedua, istri yang kedua. Pokoknya yang sifatnya dua, segitiga itu selalu menarik dan booming pasti. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa dua? Yang harus difokuskan adalah satu. Itulah Allah. Oleh sebab itu dalam kebenaran firman Tuhan ini diberikan kepada kita ada 3 penggambaran tentang bagaimana harta yang sejati itu menjadi bagian yang penting dalam hidup kita. Memang dalam bagian ini Yesus Kristus banyak memakai bahasa-bahasa kiasan, memberikan gambaran-gambaran tentang kerajaan Allah. Mari kita perhatikan yang pertama, bahwa kalau kita memahami tentang pengabdian kepada Tuhan yang mempunyai harta yang sejati itu, maka gambaran yang pertama, mata baik maka seluruh tubuh terang. Dikatakan oleh firman Tuhan ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ini penggambaran sesungguhnya yang menarik dan yang mudah kita pahami. Jikalau mata kita terang, bisa melihat, maka perjalanan kita, tubuh bergerak ini enak. Kaki melangkah enak dia. Tangan mau mengambil apa saja enak. Berbicara dengan orang juga enak karena melihat. Sehingga tubuh ini digerakkan dengan fleksibel dan bebas geraknya. Tapi kalau mata ini tidak bisa melihat, maka berjalan pun tidak bisa dengan leluasa. Tangan tidak bisa meraba dengan baik. Kemudian, lalu kita juga komunikasi dengan orang juga susah. Karena apa? Terganggu dalam melihat. Itu penggambaran yang luar biasa. Jadi kalau unsur yang paling utama itu menjadi gelap, maka gelaplah keseluruhan.
Maka kebenaran firman Tuhan mengatakan kepada kita, terangmu, terang mata kita mempengaruhi seluruhnya. Maka siapa yang memerintah, siapa yang mengelola hidup kita, maka itulah yang menentukan seluruh kehidupan kita. Ada dua disebut, apakah Tuhan yang mengelola hidup? Atau apakah uang yang mengelola hidup? Dua gambaran itu, kalau mata itu digambarkan seperti Tuhan yang mengelola hidup kita. Maka ketika Tuhan mengelola hidup kita, maka pusatnya adalah Tuhan. Maka kemana kaki melangkah, kemana pikiran, kemana mulut berkata-kata, kemana tangan ini bergerak, sesungguhnya sesuatu yang terang. Maka tidak mungkin sesuatu yang gelap yang terjadi. Maka kita akan melakukan sesuatu yang baik, yang benar. Karena apa? Diterangi, dikuasai, dikontrol oleh siapa? Oleh Allah. Tetapi ketika menjadi uang yang menjadi utama, uang menjadi prioritas utama, ketika uang yang mengontrol hidup kita, maka gelaplah sesuatu. Maka sesuatu tidak ada yang baik ketika uang yang mengontrol hidup kita. Maka kita berteman karena uang, kita melakukan sesuatu karena uang, kita bekerja karena uang, kita beribadah karena uang, kita melayani karena uang, kita melakukan apapun karena uang. Karena itu yang mengontrol. Itu bahayanya. Kendati kita paham bahwa kita membutuhkan uang, tetapi bukan dikontrol oleh uang. Jadi ketika Tuhan menjadi titik awal dan berangkat hidup kita, teranglah jalan hidup kita. Saya percaya ketika Tuhan yang menjadi pengontrol hidup kita, maka teranglah pikiran kita, teranglah suara kita, enaklah hidup kita, enaklah persahabatan, enaklah komunikasi, enaklah hubungan kita dengan suami, enaklah hubungan kita dengan anak, enaklah hubungan kita dengan siapa saja. Karena apa? Karena Tuhan yang mengontrol kita. Apapun yang terjadi, maka Tuhan menolong kita. Menarik sekali karena bacaan kita tadi itu Mazmur 73. Itu adalah Mazmur Asaf. Ketika ia memandang semua persoalan hidup dari cara pandang Allah. Sebelumnya dia pakai cara pandang manusia sehingga ia coba memahami dalam konsep pikirannya. Maka gelap, tidak punya pengertian. Tetapi begitu ia masuk dalam rumah Tuhan, melihat dalam kacamata Allah, dia berkata bahwa orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Engkau akan tergelincir. Tetapi aku suka dekat dengan Allah. Sehingga dia punya komitmen. Sekalipun habis lenyap, hidupku, nyawaku sekalipun habis, Tuhanlah naunganku, Tuhanlah Allahku. Jadi ibu bapak yang dikasih Tuhan, perlu mata baik, perlu dikontrol, dikuasai oleh Tuhan. Itu penggambaran yang pertama. Penggambaran yang kedua yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, bahwa mengumpulkan harta di sorga. Menarik sekali. Nah, tadi kita katakan bahwa mamona, uang menjadi pengontrol, maka fokus orang bisa mengumpulkan uang. Tapi Tuhan katakan mengumpulkan harta di sorga. Kalau pusat hidupnya adalah mamona, uang itu, maka ia akan memimpin, prioritasnya ke sana, pikirannya ke sana, segala upaya dilakukan untuk ke sana. Dan dia diatur. Padahal sebenarnya kalau kita pahami, uang itu materi. Karena digerakkan. Tidak bisa mungkin dia bergerak sendiri. Memang saya paham bahwa Allah tidak sebanding dengan materi. Tetapi manusia seringkali membuatnya menjadi sebanding. Bahkan menempatkan dia seolah-olah menjadi sesuatu yang di atas Allah. Karena dia materi. Sebenarnya bukan salah uangnya.
Bukan salah hartanya, tetapi siapa yang menjadikan dia menjadi prioritas, itulah persoalannya. Jadi bukan di uangnya, tetapi di kita yang menjadikan dia sesuatu yang menjadi prioritas, melampaui dari tugas dan fungsinya. Maka sebenarnya yang dikatakan Tuhan Yesus ini adalah bukan kepada uang itu, maka uang harus dihancurkan, bukan. Maka harta harus dihancurkan, seolah-olah kita tidak punya harta, seolah-olah kita tidak boleh punya harta, bukan. Tetapi orang yang menjadikannya, menggantikan posisi Allah, menggantikannya sebagai sesuatu yang utama, itu yang membuat kita menjadi gelap dalam, bahkan masuk dalam kegelapan hidup ini, kata firman Tuhan. Maka kumpulkanlah harta di sorga. Kumpulkanlah apa yang menarik, yang sungguh-sungguh membawa kita kepada suasana sorgawi. Saya percaya bahwa ketika kita mengalami persoalan sekalipun pada hari ini, kita mulai lagi kembali melihat bahwa kita tidak bisa berharap kepada apapun dan siapapun di muka bumi ini kecuali kepada Tuhan. Tuhan Allah yang hidup itu yang mengontrol. Tuhan Allah yang hidup itu yang membawa kita semakin memahami apa dan makna apa di balik sebuah peristiwa yang terjadi kepada kita. Kalau Allah yang menjadi pengendali, maka hidup kita, maka apa yang kita lakukan adalah mencari segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, hidup dalam kebenarannya, hidup memuliakan Tuhan, berdampak bagi orang lain, punya hubungan dengan Dia sesama dan diri sendiri yang akrab. Itulah harta surgawi. Itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu memang selalu menuju kepada kesempurnaannya ketika kita bersama dengan Allah di kehidupan berikutnya. Tapi Tuhan Yesus berkata, ketika Ia hadir, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, mujizat terjadi. Lalu Yesus katakan, itu kerajaan Allah sudah datang. Ketika Yesus datang 2000 tahun yang lalu, Dia sudah berkata kerajaan Allah sudah datang. Maksudnya apa? Pemerintahan Allah, di mana Allah yang memerintah kita, yang mengatur, mengelola kita. Maka setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya, ia berarti diperintah hidupnya dikelola seutuhnya oleh Tuhan. Maka kebenaran ini yang menuntun kita untuk tetap hidup sebagai umatnya Tuhan. Jadi harta yang sejati adalah hidup kita yang sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan selama ada di sini, yang terus bertahan sampai di kemudian hari. Harta fana, uang fana, tapi harta surgawi tidak fana. Oleh karena itu menikmatilah buah pertobatan, menikmatilah buah roh, di mana damai sejahtera, di mana kasih, di mana kemurahan, di mana penguasaan diri, kesabaran menyertai kita dalam hidup. Karena itulah yang sampai di kemudian hari bersama dengan Allah. Maka banyak orang sekarang dengan situasi mulai Tuhan sadarkan. Saya harap semua kita kembali kepada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yaitu menikmati harta yang sejati di dalam Kristus. Ibu-bapak yang dikasihi Tuhan, kemudian penggambaran yang ketiga disebut dalam ayat berikutnya di ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini luar biasa ini. Ini dua maksudnya. Harta yang mana ini? Kan sebelumnya dikatakan ada yang mengumpulkan harta di dunia, tetapi hilang, ngengat, fana. Pencuri bisa mengambilnya. Krisis ekonomi bisa mengambilnya.
Situasi seperti kita juga bisa mengambilnya sekarang. Karena dia fana, bisa hilang, bisa habis. Tetapi harta sejati, harta surgawi, tidak hilang, tidak ada pencuri yang bisa mengambilnya. Lalu disinggung lagi, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Harta yang mana? Pertama, kalau konsepnya hartanya adalah mencari uang, harta dunia, harta yang kita pakai itu aja fokus hidupnya, maka hatinya di situ. Itu maksudnya. Kecondongannya di situ. Hari-harinya berpikir tentang itu. Pikirannya, pusat perhatiannya, ngomongnya seperti itu. Karena itulah pusat perhatiannya. Sama seperti teman saya, sales asuransi. Karena itu aja yang dikerjakan dia, itu saja yang disebut oleh dia, sehingga setiap orang yang mau ketemu dia, pikirannya closing aja. Ya, pikirannya bagaimana ya, menggait supaya ia menjadi member. Itu aja. Karena itu yang dipikirkan, itu yang mau diupayakan. Menurut dia, itulah konsep pekerjaan dia paling utama. Maka itu yang dia pikirkan terus. Jadi apa yang dipikirkan orang, apa yang menjadi pusat perhatiannya, itu yang dilakukan. Jadi kalau memang orang pikirannya hanya menimbun harta, tidak memikirkan yang lain, disitulah hatinya berada. Tetapi ketika orang menimbun harta di sorga, mencari, mengumpulkan harta di sorga, hidup benar, hidup di dalam kekudusan, hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itulah hartanya dan disitulah hatinya berada. Dia selalu memikirkan kebenaran, dia selalu memikirkan apa yang harus saya buat untuk memuliakan Tuhan, apa yang harus saya buat untuk membantu orang lain, apa yang saya harus buat supaya orang lain maju, apa yang saya harus buat supaya gereja Tuhan maju, apa yang saya buat supaya orang lain itu punya makna dan berdampak bagi orang lain. Itulah pikirannya dan itulah hatinya. Dia dikuasai di situ. Gambaran ini mengingatkan harta mana yang menguasai kita, dan harta itulah hati kita. Ibu bapak dikasih Tuhan. Oleh karena itu, kebenaran ini mengajak kita untuk kembali melihat Allah sebagai yang utama di dalam hidup. Kita melihat Allah yang senantiasa menolong, menopang, menguatkan kita. Ibu bapak yang dikasih Allah. Kalau Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan, justru disitulah nilai kedewasaan iman muncul. Saya menarik, semakin banyak kita belajar tentang kesehatan, tapi juga semakin banyak kita belajar tentang pengalaman hidup hari-hari ini karena peristiwa yang kita alami. Selalu kita mendengar bahwa badan kita ini punya sistem imun. Kalau imunnya bagus, maka begitu penyakit virus itu menyerang, imun itu akan bangkit. Jadi justru dalam kesulitan, badan itu sedang diserang oleh virus, maka imun itu bangkit. Ketika virus tidak ada, imunnya tidak bangkit. Tentaranya itu bangkit berperang melawan dia. Menarik sekali. Justru karena ada kesulitan, maka tentaranya bangkit. Hampir sama. Justru iman yang bangkit, yang teguh itu ketika persoalan muncul. Disitulah kita melihat kadar saya beriman kepada Tuhan itu bagaimana. Disitulah bangkit imun daripada imannya. Kekuatan daripada imannya. Maka iman kita itu selalu diuji dalam waktu dan dengan keadaan. Apakah kita terus beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, kepada Yesus Kristus,
ketika waktu sekarang, ke depan, dan yang akan datang? Atau apakah kita terus mengandalkan Tuhan ketika keadaan ini belum mereda sampai sekarang? Ya Bapak, iman yang dewasa kelihatan di situ. Maka kita bersyukur. Kalau memang iman saya belum dewasa, maka saya harus tersungkur di hadapan Allah. Karena keadaan ini akhirnya memaksa kita benar-benar sungguh tunduk kepada Tuhan. Enggak ada cara lain. Oleh karena itu, mari kita lihat harta yang sejati yang ingin kita capai. Marilah kita hidup benar di hadapan Allah. Marilah kita tetap tundukkan diri kepada Tuhan. Betul. Tidak ada yang tidak membutuhkan uang hari-hari ini. Ya. Ada banyak orang yang mengalami krisis. Teman-teman dirumahkan. Kemudian gaji honor dipotong. Itu adalah kesulitan yang kita hadapi. Tentu kita membutuhkan uang. Karena Yesus Kristus juga membutuhkan uang dalam pelayanan perjalanan hidupnya. Tetapi yang Yesus ajarkan kepada kita, jangan karena kita membutuhkan uang, maka kita mengesampingkan Allah yang adalah yang mempunyai hidup. Uang adalah sarana, tetapi bukan tujuan. Uang adalah peralatan yang dipakai untuk sampai kepada tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memuliakan Allah kita pada hari ini, pada saat ini, di sini, dan di kemudian hari. Ketika kita bersama Dia di kerajaan sorga. Jadi, maka kebenaran ini mengajak kita lebih mengutamakan. Pakailah uang kita. Pakailah harta dunia itu untuk memuliakan Allah yang ingin kita capai, harta yang sejati, yang tidak pernah akan hilang. Maka teruslah mengabdi kepada Tuhan dalam hidup kita. Layanilah Dia, tunduklah Dia kepada Dia dengan cara hidup benar, hidup kudus, dan mengandalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati kita sepanjang minggu ini. Kita terus berdoa supaya berlalu dan kita tetap memuliakan Allah. Saya yakin kita semua rindu untuk bersama. Kita semua rindu untuk bertemu. Tetapi Tuhan lebih rindu kita tetap bersama dengan Dia, beribadah, hidup sesuai dengan kehendaknya sekalipun kita di tempat masing-masing. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, dan kiranya Allah menguatkan kita menghadapi krisis ini sampai suatu saat nanti selesai. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau. Kami memuliakan Engkau ya Bapa. Kebenaran firman sudah kami dengar lewat pemberitaan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang hidup, yang senantiasa memerintah kami. Dan kiranya kami tetap memuliakan nama-Mu. Inilah hidup kami. Kiranya Tuhan dimuliakan. Kiranya Allah diagungkan. Kami melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Makasih untuk Bapak Pendeta Guntur Silaban yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasih, sekarang saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita. Dan juga ini adalah minggu persepuluhan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan persepuluhannya, dapat juga dikumpulkan atau ditransfer langsung. Nomor rekening ada di warta jemaat yang sudah di-sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian. Mari sambil kantong persembahan diedarkan, kita angkat pujian. Allah itu baik, Dia sungguh baik bagi kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan
menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari bersama-sama berdoa. Kami bersyukur karena dalam ibadah kami boleh membawa persembahan syukur kami dan persembahan persepuluhan kami sebagai bentuk ketaatan kami pada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan yang sudah memberikan persembahannya di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Kau juga memberikan nikmat kepada mereka yang mengelolanya. Persembahan ini dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan persembahan ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di Pengkhotbah 3 mengatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk bersedih. Bahkan ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri untuk tidak memeluk. Berarti physical distancing juga sudah diingatkan di Pengkhotbah 3. Tapi yang menarik, Dia mengingatkan kita. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Allah lakukan dari awal sampai akhir. Kita nggak perlu takut. Ada orang bilang, oh Juli kita akan kembali. Ada yang bilang sampai Desember. Apapun itu, satu hal yang pasti, Tuhan yang pegang kendali. Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetap teguh dan yakin bahwa Allah hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan tetap pegang kendali dan Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Tak ku tahu akan hari esok, tapi satu hal yang ku tahu, tangan Tuhan yang pegang. Amin. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ayat kedua. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami pada masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan
tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan, bahwa kami tidak tahu akan hari esok, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan mengendalikan hari ini, demikian pula hari esok. Maka kami tidak perlu takut untuk menjalani kehidupan kami sekarang dan seterusnya. Karena Tuhan yang akan memegang tangan kami, akan membawa kami kepada kemenangan dan kemenangan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk ibadah kami yang sudah berlangsung dengan baik dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang telah melayani kami pada hari ini. Engkau anugerahkan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Pakai hamba-hamba-Mu ini lebih heran dan dahsyat lagi dalam pelayanan-pelayanan kami selanjutnya. Kami datang kepadamu bersyukur juga untuk firman Tuhan yang sudah meneguhkan iman kami, supaya kami mengabdikan diri saja hanya kepada Tuhan, untuk memuliakan Engkau dalam segala hal dalam kehidupan kami. Kami mempersembahkan untuk mengasihi Engkau dan memuliakan, meninggikan Engkau dalam hidup kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk seluruh jemaat yang sudah beribadah bersama dalam ibadah kami pada hari ini. Anak-anak-Mu berada di rumah mereka masing-masing oleh karena situasi kami saat ini. Tapi kami tetap rindu untuk bersekutu, untuk beribadah, untuk memuji memuliakan Tuhan secara bersama-sama dalam waktu ini. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Engkau memahami situasi yang sedang mereka alami. Engkau tahu segala sesuatu yang mereka butuhkan. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah setiap jemaat-Mu. Engkau lawat mereka. Anugerahkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Anugerahkan segala kebutuhan yang mereka perlukan. Untuk makan dan minum. Untuk anak-anak yang sekolah. Untuk segala sesuatu biaya yang dibutuhkan. Kami berdoa Tuhan secara khusus bagi jemaat-Mu yang mengalami kehilangan pekerjaan karena COVID-19 sedang mewabah saat ini. Tuhan, kuatkan iman anak-anak-Mu bahwa Engkau sanggup menolong mereka. Biarlah mereka teguh di dalam iman pengharapan kepadamu, menantikan lawatan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan menyediakan pekerjaan yang terbaik bagi saudara-saudara kami. Bagi yang saat ini kekurangan kebutuhan mereka, Engkau sumber pertolongan. Sediakan. Kami lebih daripada burung pipit. Engkau akan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Demikian kami bersyukur kepada Tuhan untuk seluruh jemaat yang pada hari ini dan hari esok dalam minggu depan yang akan datang berulang tahun. Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kami bersyukur bersama dengan saudara kami Mariati Milwani Putri Sraib dan Ibu Joy Sondang Hutagalung yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih untuk usia yang Tuhan tambahkan bagi anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap saudara-saudara kami ini. Sukacita dan damai sejahtera-Mu memenuhi hati dan kehidupan mereka. Kami juga berdoa seiring dengan usia mereka yang bertambah. Biarlah saudara-saudara kami ini semakin mengasihi Engkau dan mempersembahkan hidup mereka bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mendoakan untuk seluruh jemaat yang saat ini merindukan anak dan keturunan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Berkati saudara-saudara kami, keluarga Pak Dev Tupang, keluarga Bapak Andika Kamis Rawa, keluarga Bapak Ronald Lingga, keluarga Bapak Heri Novianto, keluarga Bapak Fibra Setiawan, keluarga Bapak Nicholas Tobing, keluarga Bapak Aldo. Kami doakan, karuniakan
keturunan bagi rumah tangga jemaatmu. Kami mendoakan secara khusus Ibu Mulia Tizendrate dan Ibu Esther Harefa yang hamil anak pertama. Anugerahkan kekuatan kesehatan bagi ibu dan anak. Nanti ketika tiba persalinan Tuhan, Engkau yang mencampur tangan supaya semua dapat berjalan dengan baik. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk setiap persembahan yang telah dikumpulkan oleh anak-anak-Mu pada minggu ini dan minggu yang lalu. Baik persembahan syukur, janji iman untuk misi dan pembangunan, dan persepuluhan dan persembahan-persembahan rutin lainnya. Tuhan, terimalah setiap persembahan anak-anak-Mu dan anugerahkan segala berkat-Mu dalam kehidupan mereka, dalam segala pekerjaan dan dalam keluarga. Kami berdoa secara khusus untuk saudara kami, keluarga T07, saudara kami RP dan Ibu Delima Siahaan, dan juga keluarga saudara kami Ibu Indrawati Cimeing. Kami berdoa Tuhan anugerahkan berkat-Mu atas saudara kami. Mereka dengan sukacita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah berkat-Mu tercurah atas kehidupan mereka supaya mereka pun melimpah dengan syukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi seluruh jemaat yang telah mengambil bagian untuk aksi dana bantuan sosial GKSIA Jakarta. Kami mendoakan Bapak Diaken Freddy Manulang, keluarga Bapak Andis Wijaya, Saudari Sri Ganda, Diaken Matius, Penatua Tumpak Naibaho, Saudara Y03, Ibu Mary Pardede. Kami berdoa, Tuhan anugerahkan berkat-Mu atas kehidupan keluarga kami. Mereka dengan sukacita untuk berbagi dalam masa yang sulit sampai karuniakan berkat-Mu lebih. Jadikan alat-Mu bagi saudara kami menjadi alat, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati saudara kami yang kurang sehat. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Diaken Alphonse Selan dan juga saudara kami Henry Thomas Matius. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tabib ajaib. Jamah saudara-saudara kami ini, angkat segala sakit penyakit yang mereka alami, dan biarlah kesembuhan yang sempurna Tuhan karuniakan bagi saudara-saudara kami. Kami juga memohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa kami. Angkat virus wabah yang sedang menyebar saat ini, lenyapkan itu di tengah-tengah bangsa kami. Mendoakan mereka yang sedang ada di rumah sakit dan sedang dalam masa perawatan. Tuhan Yesus, Engkau tabib ajaib, sembuhkan saudara-saudara kami. Biarlah mereka mendapatkan pertolongan daripada-Mu dan menikmati lawatan-Mu bagi mereka. Kami menyerahkan selanjutnya seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami akan menjalani kehidupan kami sepanjang seminggu ke depan dan melakukan berbagai aktivitas rutin kami di rumah kami masing-masing. Sertai kami, berikan kami kekuatan dan kesehatan. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Biarlah perlindungan Tuhan yang sempurna itu menjadi bagian kami. Inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera. Ingat dan lakukan firman Tuhan yang engkau dengar hari ini, dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus, sumber segala berkat itu, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk dan kita tunggu dalam saat teduh kita masing-masing. Amin. Sekali lagi atas nama majelis kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Beberapa pengumuman warta jemaat bagi kita pada hari ini. Yang pertama, minggu depan kegiatan ibadah tanggal 10 Mei akan dilaksanakan tetap secara live streaming via Facebook GKSIA Jakarta, dan kita akan mulai pukul 9 tepat. Ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat GKSIA menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, keluarga jemaat yang telah berpartisipasi menyumbang aksi dana bantuan sosial GKSIA Jakarta, kepada keluarga Bapak Diaken Freddy Manulang, kepada keluarga Bapak Andris Wijaya, kepada Saudari Sri Ganda, kepada keluarga Bapak Diaken Matius, keluarga Bapak Penatua Tumpang Naibaho, dan kepada keluarga Y03 serta untuk keluarga Ibu Mary Pardede, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan aksi sosial GKSIA Jakarta. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut ambil bagian di dalam aksi bantuan sosial kepada jemaat GKSIA Jakarta, dapat mentransfer dana ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 006 000 485 2665 atas nama Tumpak Naibaho. Ya, dan untuk informasi dapat menghubungi Bapak Penatua Tumpak Naibaho. Lalu kegiatan PPJ selama masa PSBB akan dilaksanakan di rumah masing-masing, dipimpin oleh ayah atau bapak dari menjadi kepala keluarga setiap hari Rabu pukul 7 sampai 8 malam. Materi akan disiapkan dan dikirim melalui grup WhatsApp jemaat. Lalu kegiatan kategorial pelayanan muda-mudi GKSIA sudah dimulai dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 7 malam via Zoom meeting. Lalu untuk pelayanan anak mengikuti materi yang telah disediakan oleh pembina PPA setiap hari Minggu pukul 10. Dan untuk sementara pelayanan wanita dan remaja masih diliburkan sampai perkembangan situasi COVID-19 dinyatakan aman. Lalu ada beberapa masukan lagi untuk menghadapi COVID-19. Kita konsisten, disiplin menjaga physical distancing, lalu kita hindari untuk bersalaman langsung, gunakan masker kain ketika Bapak Ibu sedang di luar rumah, dan hindari kerumunan. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu, kita jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak Ibu sepanjang minggu ini. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari. Shalom.